MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Firianto. Ya, kali ini kita akan mencoba membahas mengenai soal fungsi floor ya. Ya, di sini ada sebuah deret ya, deret yang mengandung bentuk fungsi floor ya. Di sini ada sebuah deret floor dari 1 kali 2021 per 2022 ditambah ya, ini ditambah floor dari 2 kali 2021 per 2022 ditambah 3 kali 2021 per 2022 dan seterusnya ya. Patternnya bisa dilihat ya di sini ya, terjadi perubahan pengalinya ini ya, gitu ya kan, sampai di floor dari 2021 dikali 2021 per 2022 gitu ya. Ya, tentunya kita nanti akan menggunakan sifat-sifat dari fungsi floor itu sendiri ya. Oke, dalam penyelesaian deret ini. Ya, mungkin adik-adik bisa mau coba dulu, boleh di pause ya. Dan jangan lupa buat adik-adik yang belum subscribe ya, subscribe channel ini. Kita belajar sama-sama soal-soal Olimpiade Matematika ya. Adik-adik apakah sudah ketemu ya? Ya, oke. Untuk mengerjakan soal bentuk deret seperti ini ya, deret yang mengandung bentuk floor seperti ini, salah satu tipsnya adalah kita coba sederhanakan bentuk tiap-tiap sukunya ya. Jadi karena ini pengalinya yang bergerak nih ya kan. Nah, dan ini dibagi dengan 2022, jadi kita coba lihat misalkan kita punya floor ya dari 2022 dikurang N ya. Oke, dikali 2021 ya per 2022. Jadi ini nanti ya kalau misalkan N-nya 1 berarti ini di sini ya. Nah, ini jadi 2021 per 2020 dikali 2021 per 2022 gitu ya kan. Ya, kalau N-nya kalau di sini berarti kalau dia jadi 1 berarti ini N-nya 2021 gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita sederhanakan ya. Ini sama dengan floor dari, ya kita kalikan ya pakai sifat distributif, 2022 dikali 2021 dikurang 2021 N ya per 2022. Nah, karena ini pembagian ya, jadi boleh saja ini kan bisa dipecah ya, jadi 2022 dikali 2021 per 2022 dikurang 2021 N per 2022 gitu ya. Ya udah, ini bisa dicoret nih, bisa dibagi ya, makanya tadi dinyatakannya dalam 2022 dikurang N gitu ya. Jadi sehingga ini menjadi floor dari 2021 dikurang 2021 N per 2022. Nah, di sini ada sifat dari fungsi floor yang perlu adik-adik familiar ya, yaitu kalau kita punya floor dari N ditambah X ya, dimana kalau N-nya bilangan bulat gitu ya, bilangan bulat ya, maka ini bisa dipecah ya, N ditambah floor dari X ya, dengan syarat N-nya bilangan bulat ya. Sebagai contoh gambaran ya, kayak floor dari 4 ditambah 1,3 gitu ya kan, itu kan jadi floor dari 5,3 yaitu sama dengan 5 ya. Nah, itu kan bisa saja kalau kita pecah jadi 4 ditambah dari floor 1,3 ya, 4 tambah 1 ya sama dengan 5 juga gitu ya. Begitu juga kalau X nya misalkan negatif ya, floor dari 4 ditambah misalkan atau dikurang lah ya, dikurang 1,3, ini kan sama dengan floor dari 2,7 sama dengan 2 ya. Apakah ini akan sama dengan 4 ditambah floor dari negatif 1,3 ya, ini sama dengan 4 ditambah negatif 2 ya, sama ya, 2 ya. Jadi berlaku sifat ini ya, floor dari N tambah X ya, itu sama dengan N ditambah floor X asalkan N nya bilangan bulat gitu ya. Sehingga berdasarkan sifat itu bentuk ini nih, ini bisa kita pecah menjadi 2021 ditambah
floor dari negatif 2021N per 2022. Nah, adik-adik harus hati-hati ya bahwa floor dari negatif X ini tidak sama dengan negatif dari floor X ya. Hati-hati ya. Ya, sebagai gambaran saja contoh ya, floor dari misalkan negatif 1,3 yaitu sama dengan negatif 2 ya kan. Sedangkan kalau floor dari 1,3 lalu dinegatifkan, dia hasilnya negatif 1 gitu ya. Terus berarti dia akan sama dengan apa ya kan? Ya, sebentar, ini kurang tebal ya. Nah, floor dari negatif X ya itu akan sama dengan negatif dari floor X dikurang 1. Nah, ini sifat penting lagi gitu ya. Contohnya ini kan, ini masih harus dikurang 1 lagi ya biar jadi negatif 2 gitu ya. Ya, ini untuk X nya positif ya, non negatif ya kan. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi 2021 ditambah dikurang floor dari 2021N per 2022 dikurang 1 gitu ya. Jadi ini sama dengan 2020 dikurang floor dari 2021N per 2022 ya. Oke ya, jadi sekali lagi bentuk dari floor dari 2022 min N ya dikali 2021 per 2022 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 2020 dikurang floor dari 2021N atau kali N ya per 2022. Nah, lalu apa gunanya? Ya, kita sekarang lihat suku per suku dari deret yang ditanyakan ini ya. Nah, jadi misalkan nih tadi suku pertama floor dari 1 dikali 2021 per 2022. Berarti kan N nya berarti sama dengan 2021 ya. Jadi ini sama dengan 2020 dikurang 2021 dikali 2021. N nya 2021 karena ininya jadi sama dengan 1 kan di sini kan gitu, dibagi 2022. Nah gitu. Lalu begitu juga floor dari 2 kali 2021 per 2022. Nah ini 2 ini kan sama dengan 2022 dikurang 2020 ya. Berarti bisa diubah menjadi 2020 dikurang floor dari 2021 kali 2020 atau 2020 dikali 2021 per 2022. Begitu juga untuk yang seterusnya 3 kali 2021 per 2022 floor ya. Ini bisa diubah menjadi 2020 dikurang 3 itu sendiri sama dengan 2022 dikurang 2019 ya kan. Ya, oke. Jadi ini floor dari 2019 dikali 2021 per 2022. Dan seterusnya. Nah, sekarang oke, nanti kita lihat sampai batas mana ya, gitu ya. Oke, ini terlalu besar. Nah, kita ubah dulu bentuk ini nih, masing-masing bentuk ini. Jadi ini kalau kita ubah, nah ini makin lama makin kecil ya tulisannya ya. Sebentar. Kalau ini bisa kita ubah menjadi floor dari 1 kali 2000. Oh sebentar, ini mungkin titik-titiknya saya perlu setting biar tidak memusingkan ya. Oke.
Itu aja ya, lebih mudah dilihat ya. 1 kali 2021 per 2022 floornya ditambah floor dari 2021 kali 2021 per 2022 ini sama dengan 2020 gitu ya kan. Oke, terus ini juga sama yang ini ya, kedua ruas ditambahkan dengan ini ya, atau ya kalau orang bilang pindah ruas ya, padahal maksudnya bukan pindah ruas ya, tapi kedua ruas ditambahkan dengan bentuk ini ya, sehingga floor dari 2 kali 2021 per 2022 ya, ini nih ya, ditambah ini ya, floor dari 2020 kali 2021 per 2022 sama dengan 2020, ini juga sama. Nah, floor dari 3 kali 2021 per 2022 ditambah floor dari 2019 kali 2021 per 2022 sama dengan 2020. Nah, ini tujuannya apa sebenarnya? Ini kan kalau kita lihat lagi dari deret aslinya, deret soalnya kan ujung tambah ujung sebenarnya kan yang terjadi kan, ini tambah ini, terus nanti yang ini ditambah yang 2020 kali 2021, terus pasang-pasangan gitu ya, ujung tambah ujung ya kan, kayak deret aritmatika sebenarnya kan. Maksudnya konsep cara menjumlahkannya ya, sehingga karena dia ada 2021 suku, berarti ada yang tidak punya pasangan ya. Jadi yang pasangan terakhir itu adalah 2021 kan kalau dibagi 2 kan 1010 ya. Ya, 1010 dikali berapa nih? Dikali 2000, nanti berarti pasangannya adalah sama dengan 1011 ya. Gitu ya. 1012 ya. 1012 kali 2021 per 2022 ya, karena kan dijumlahkan sama dengan 2022 kan. Oke. Jadi ini pasangannya 1012 dikali 2021 per 2022, ini juga sama dengan 2020. Yang nggak punya pasangan ya tinggal 1011 ya, kali 2021 per 2022, ini sama dengan, kita tulis saja 1011 kali 2021 per 2022. Nah, kedua ruas kita jumlahkan. Ruas yang kiri semua ini sama aja deret yang ditanyakan kan pada soal ya kan. Nah, ini sama dengan 2020-nya berapa kali? Ada sebanyak 1010 ya. Lihat aja dari sini. Ini 1 2 3 ya kan, sampai 1010 ya. Jadi sebanyak 1010 ditambah ya, ditambah floor dari 1011 kali 2021 per 2022. Ya, ini sendiri 2 ya. 2021 bagi 2 ya 1010,5. Jadi floornya sama dengan 1010 lagi. 1010 ya. Jadi sama dengan 1010 dikali 2021 ya gitu. Sama dengan 2.041.210 lah ya. Gitu. Ya. Jadi hasilnya sama dengan 2.041.210 ya. Jadi di sini kita menggunakan dua sifat dari fungsi floor ya. Yang pertama adalah sifat ini. Oh, bukan, sifat yang ini ya, bahwa floor dari n tambah x ya sama dengan n tambah floor dari x ya, asalkan n-nya bilangan bulat. Lalu sifat yang kedua, floor dari negatif x itu sama dengan negatif dari floor x dikurang 1 gitu ya. Ya, oke, demikian pembahasan kali ini ya. Jangan lupa untuk support channel ini ya, like, share ya, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, sampai jumpa di pembahasan yang lainnya.
Dadah, bye-bye.